Onana dan Zeko adu mulut di laga kontra Porto. Ten Hag temui Vergi, minta tutor kalahkan Barca. Regulasi baru bakal rugikan klub Liga Inggris. RIP, legenda Real Madrid tutup usia. Ex-MU berniat susul Cristiano Ronaldo ke Al Nassr. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Lanjutan pertandingan babak 16 besar Liga Champions kali ini menampilkan pertandingan antara Inter Milan dan FC Porto. Laga berjalan ketat sejak menit awal dan Inter baru bisa mencetak gol di menit 86 melalui Romelu Lukaku. Hingga peluit panjang dibunyikan, tak ada satupun gol balasan dari Porto dan skor 1-0 pun tersaji di akhir laga. Kemenangan ini menjadi bekal yang bagus bagi Inter untuk menghadapi Porto di leg kedua nanti. Sedangkan di pertandingan lain, Manchester City hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 kala bertamu ke markas RB Leipzig. Riyad Mahrez membawa City unggul lebih dulu pada menit 27. Namun, Josko Gvardiol menyelamatkan wajah Leipzig dengan golnya di menit 70. Siapa yang akan lolos ke babak berikutnya akan ditentukan di Etihad Stadium minggu depan. Kemenangan Inter Milan atas Porto dinodai dengan konflik antar pemain di lapangan. Dilansir The Sun, di tengah jalannya laga, penjaga gawang Inter Andre Onana terlibat adu mulut dengan striker jangkung Edin Dzeko. Kabarnya Dzeko menyuruh Onana untuk berhenti memprotes wasit dan fokus saja pada pertandingan. Namun hal itu direspon tak baik oleh Onana. Ia marah dan mencaci maki striker asal Bosnia tersebut. Hakan Calhanoglu pun berusaha melerai dan menahan Onana agar tak terjadi hal yang tak diinginkan. Leg pertama babak 16 besar Liga Champions telah usai dan semua klub sudah memainkan laga pertamanya. Namun bagi tim Liga Inggris, pekan pertama babak 16 besar tak berjalan baik. Dilansir Squawka, dari 4 wakil Inggris yang masih berlaga di Champions League, semuanya tak ada yang meraih kemenangan. Tercatat hanya Manchester City yang paling mending dengan meraih hasil imbang, sedangkan sisanya kalah. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan leg kedua menuju babak 16 besar Europa League, pelatih Barcelona Xavi Hernandez melemparkan pujian kepada Erik ten Hag. Namun dalam kalimatnya itu, ia sedikit menyinggung pemain Manchester United. Dilansir Daily Star, Xavi memuji ten Hag karena bisa meningkatkan kualitas pemain-pemainnya. Namun, saat menyebut Bruno Fernandes, Xavi hanya menyebut sebagai Portugis guy, yang mana itu sedikit rasis. Mendengar hal itu, fans United pun merasa kesal dan mengecam Xavi. Mereka melihat itu sebagai sebuah penghinaan kepada Bruno. Jelang laga kontra Barcelona, Erik ten Hag kedapatan bertemu dengan mantan bos Manchester United, Sir Alex Ferguson, di salah satu restoran di daerah Cheshire. Kira-kira ngapain ya? Dilansir AS, ten Hag tak secara gamblang menjelaskan sedang ngapain mereka di restoran. Yang pasti, ia mengatakan kalau dirinya berbicara banyak dengan Fergie. Ia merasa kalau Fergie mau membantu tim dengan pengalamannya, karena Fergie masih merasa jadi bagian dari Manchester United. Menurut Football Italia, Arsenal dan Real Madrid tengah memantau penyerang Atalanta yang dijuluki The Next Haaland. Menurut laporan, dua klub tersebut tengah membangun rencana untuk mendatangkan Rasmus Højlund di akhir musim nanti. Kabarnya Arsenal dan Madrid terkesan dengan kecepatan dan kekuatan pemain berusia 20 tahun tersebut. Jadi, kedua klub tersebut akan bersaing untuk menggoda Højlund musim panas nanti. Meski terdapat minat dari Real Madrid dan Liverpool, Josko Gvardiol tampaknya akan bertahan di RB Leipzig musim depan. Hal itu dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Dalam cuitannya, pelatih Leipzig Marco Rose menegaskan kalau Gvardiol akan terus menjadi bagian Leipzig musim depan. Ia bahkan sudah meminta langsung hal itu kepada sang pemain. Gvardiol memang mengungkapkan keinginannya untuk bermain di Liga Inggris, tapi entah kapan. Pemerintah Inggris tampaknya ingin mengganggu keberlangsungan Liga Inggris dengan berusaha meluncurkan regulasi baru yang akan mengatur beberapa hal di Premier League. Dilansir Independen, Premier League khawatir jika Liga jadi industri yang dicampuri oleh pemerintah mereka akan mempersulit persyaratan investor untuk berinvestasi di sepak bola Inggris. Jika kehadiran investor dihalangi, maka itu akan merugikan beberapa klub yang hidup dari uang investor asing. Hasil imbang yang diterima City merupakan hasil yang tak diinginkan Pep Guardiola. Pasalnya, ia sangat kesal dengan hasil tersebut. Dilansir ESPN,
Pep cukup kecewa dengan sikap pemain yang langsung tertunduk lesu setelah peluit panjang dibunyikan, dan itu membuat Pep kesal. Tak seharusnya mereka menundukkan kepala karena tim sudah bermain cukup bagus. Seharusnya mereka saling menguatkan untuk bangkit di pertandingan berikutnya. Usai menghancurkan Liverpool di Anfield, Carlo Ancelotti mengungkapkan fakta yang cukup unik. Menurut cuitan BR Football, Ancelotti mengatakan kalau hubungannya dengan pelatih Liverpool Jurgen Klopp sangat baik. Kedekatan itu ia bangun saat masih melatih Everton. Menurutnya, ia dan Klopp sering berkomunikasi bahkan bertukar kado. Saat ditanya apa isi kadonya, Ancelotti menjawab kalau isinya sebuah rokok elektrik. Chelsea dikabarkan belum menyerah untuk meyakinkan N'Golo Kante untuk bertahan lebih lama di Stamford Bridge. Menurut Fabrizio Romano, manajemen Chelsea tengah mengupayakan kesepakatan kontrak baru untuk Kante. Kabarnya, Kante terbuka dengan negosiasi, tapi ia belum memutuskan apapun. Kepada Football London, Direktur Shakhtar Donetsk, Dario Sirna, mengatakan kalau dirinya akan mendatangkan kembali Mikhailo Mudryk dari Chelsea. Menurut laporan, Sirna merasa terlalu cepat melepas sang pemain. Tapi ia berjanji kalau Donetsk akan memulangkan Mudryk suatu saat nanti apabila sang pemain tidak berhasil di Inggris. Dalam beberapa bulan terakhir, Jude Bellingham telah menjadi komoditas panas di Eropa. Namanya selalu dikait-kaitkan dengan klub-klub besar macam Real Madrid, Liverpool, hingga Chelsea. Namun spekulasi masa depannya dipatahkan oleh Direktur Olahraga Dortmund, Sebastian Kehl. Dilansir BFB Buzz, Kehl mengkonfirmasi kalau klub memprioritaskan untuk tidak menjual Bellingham. Ia juga mengatakan kalau belum ada pembicaraan apapun soal masa depan sang pemain. Hubungan Barcelona dengan Enrique Negreira terus disorot setelah mantan wakil presiden komite teknis wasit mengancam klub. Dilansir Football Espanya, Negreira meminta Barca untuk terus membayarnya meski Josep Maria Bartomeu sudah membatalkan kesepakatan. Menurutnya, Barca masih berhutang budi setelah semua yang ia lakukan untuk klub. Jika tidak dibayar, Negreira akan mengancam untuk membongkar semua ketidakberesan antara Barcelona dan komite wasit. Barcelona yang terus dihantam konflik, Real Madrid justru terus mendulang pencapaian positif. Dilansir Football Espanya, Los Galacticos dianggap sebagai tim yang paling sopan di lapangan. Menurut statistik yang dipublikasikan oleh CIES Football Observatory, Madrid jadi tim yang paling sedikit melakukan pelanggaran dalam 90 menit. Mereka melakukan rata-rata hanya 9,4 pelanggaran per pertandingan. Sementara di urutan kedua ada Clermont Foot dari Liga Prancis yang melakukan 10,8 pelanggaran per laga. Barcelona dikabarkan siap menggelontorkan dana besar untuk memboyong satu pemain Manchester City, Rodri. Gelandang andalan Pep Guardiola itu coba dibajak El Barça musim panas mendatang. Melansir kabar Football Espanya, Blaugrana dilaporkan akan menggelontorkan 80 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk mendatangkan Rodri ke Camp Nou. Manajer Newcastle United, Eddie Howe, mengaku dirinya senang bisa menurunkan Loris Karius untuk bermain di final Carabao Cup. Seperti diketahui, pada laga final melawan MU nanti, Newcastle tak bisa diperkuat kiper utama Nick Pope dan kiper kedua Martin Dubravka. Karena itu, mau tak mau, Howe harus menurunkan Karius sebagai kiper mereka di final ini. Saya kecewa dengan Nick Pope. Tapi saya senang Karius akan mendapatkan kesempatan bermain. Kami harus positif dengan situasi kami nanti. Legenda Manchester United, Gary Neville, membeberkan bahwa Manchester City terlalu ceroboh di laga melawan Nottingham Forest. Laga yang berakhir dengan skor imbang 1-1 tersebut membuka kembali peluang Arsenal untuk merebut gelar Premier League musim ini. City sebenarnya punya momentum untuk meninggalkan Arsenal di posisi 2 setelah kemenangan di Emirates Stadium. Namun, Neville menilai Manchester City justru bermain api dengan mengubah susunan pemain kala menghadapi Forest. Gelandang anyar Arsenal, Jorginho, mengakui bahwa hengkangnya dari Chelsea dipengaruhi oleh pelatih Mikel Arteta. Menurut gelandang timnas Italia itu, Arteta menegaskan bahwa ia akan jadi bagian dari rencana Arsenal. Ditambah lagi, Chelsea sudah tak memperhitungkannya. Arteta adalah salah satu alasan saya bergabung. Ia menghubungi saya dan semua terjadi sangat cepat. Kami mencapai kesepakatan dalam kurang dari 48 jam.
Wilfried Zaha menolak beberapa tawaran perpanjangan kontrak dari Crystal Palace dengan masa kerjanya saat ini akan berakhir pada Juni mendatang dan dia sekarang mempertimbangkan transfer gratis potensial. Menurut Mirror, pemain berusia 30 tahun yang pernah membela MU itu telah didekati oleh Al Nassr dan terbuka untuk bergabung dengan Cristiano Ronaldo di Merseyside Park. AC Milan mengawali tahun 2023 dengan sangat buruk, yakni hanya mampu memetik 1 kemenangan di bulan Januari. Oleh karena itu, Stefano Pioli mengubah taktiknya menggunakan pertahanan 3 orang, membuat Milan lebih solid namun kurang spektakuler. Rossoneri memenangkan 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi dengan skor identik 1-0. Perubahan taktik itu ternyata tidak membuat senang mantan pelatih AC Milan, Arrigo Sacchi. Ia memperingatkan Stefano Pioli dengan kalimat, ahli taktik selalu kalah melawan ahli strategi. Masa depan Alexandro bersama Juventus tampaknya tidak berlanjut di musim depan, di mana kontrak sang pemain yang berakhir pada bulan Juni tidak diperpanjang. Bianconeri kini tertarik dengan bek kiri Monza, Carlos Augusto sebagai suksesor bek Brasil tersebut. Tapi Augusto merupakan bukan satu-satunya pemain yang dibidik oleh Bianconeri untuk mengisi posisi bek kiri. Nama pemain Benfica yakni Alex Grimaldo juga telah dipantau oleh klub. Belum lagi kembalinya Andrea Cambiaso dari masa peminjamannya di Bologna pada musim panas nanti. Dikutip Diario AS, PSG dan terutama penasihat olahraga Luis Campos sudah menargetkan Randal Kolo Muani sebagai salah satu dari beberapa target musim depan. Penyerang milik Frankfurt itu kabarnya bernilai 100 juta euro. Striker serbaguna berusia 24 tahun, mampu bermain sebagai penyerang tengah dan sebagai pemain sayap, telah mencetak 10 gol dan mencatatkan 12 assist yang mengesankan dalam 20 pertandingan. Bomber Juventus Dusan Vlahovic rupanya bisa saja merapat ke Manchester United pada bursa transfer Januari 2023 lalu. Akan tetapi, agen Dusan Vlahovic ternyata menjadi dalang kegagalan kepindahan sang klien ke MU pada bursa transfer musim dingin lalu. Agen menghentikan pembicaraan dan mencegah kepindahan Dusan Vlahovic ke Inggris. MU kabarnya masih belum patah semangat mengejar Vlahovic. Erik ten Hag ditaksir akan kembali mengejarnya pada bursa transfer musim panas mendatang. Mantan penyerang Real Madrid dan presiden klub kehormatan, Amancio Amaro meninggal dunia pada usia 83 tahun, Selasa 21 Februari. Madrid, klub di mana Amaro menjadi presiden kehormatan, melaporkan berita tersebut tanpa mengungkapkan penyebab kematiannya. Amaro juga menjadi bagian dari timnas Spanyol saat mereka memenangkan kejuaraan Eropa pertama mereka pada tahun 1964. Dia membuat 42 penampilan untuk tim nasional. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!